Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghada fil masjidi jama'atan summa qa'ada yazkurullah ta'ala hatta tatlu asy-syamsu summa shalla rak'atain kanat lahu ka'ajrin hajatin wa umratin tamatin atau kama qala, hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat subuh, sholat duha itu sholat subuh atau sholat fajar di masjid berjamaah. Barang siapa yang sholat subuh di masjid berjamaah, kemudian dia duduk di masjid itu, berdiam diri di masjid itu, ya, berzikir, baca Quran, mengaji, sholawat, ya, ibadah di masjid itu, sampai terbit matahari itu, ya, tulu syams. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Apa kata Rasulullah? Orang itu mendapatkan ganjaran pahala seperti orang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh secara sempurna dan sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik itu? Dia sahabat Nabi yang sejak kecil 5 tahun bersama Rasulullah. Kalau Bapak nanti pergi ke Madinah, di depan rumah itu ada mimbar sholat, ya, makam Rasulullah. Di sana ada lorong berjalan tuh. Sebelah kanan itu Babus Salam, sebelah kiri itu Babul Baqi. Depan mihrab itu rumah kediaman Anas bin Malik. Sebelah kirinya rumah kediaman Umar bin Khattab. Ujung dekat pintu Babul Salam itu rumah kediaman Abu Bakar Siddiq. Lah kalau kita hafal, Pak, kalau Bapak nanti ada rezeki pergi haji atau pergi umroh, kita menghafal sejarah Nabi dan sahabat itu menambah kepercayaan diri di dalam ibadah itu, Pak. Seakan-akan ibadah itu apa? Napaktilas sejarah Rasulullah. Sekalipun memang tidak disyariatkan kita hafal, ya, posisi-posisi. Tapi kalau kita hafal, ngerti sejarah Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu, ya, di mana Jabal Qubais, di mana Babka Ma'la, itu enak. Ini pesan saya, ya, kepada teman-teman yang berangkat umroh, ya, atau berangkat haji, coba kembali pelajari itu, ya, sejarah kota Mekah, sejarah kota Madinah, bahkan sejarah para sahabat itu menambah keyakinan di dalam melaksanakan ibadah. Kembali ke hadis tadi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk diam di masjid, ngaji, baca Quran, zikir, wirid, apa saja, asal jangan batal wudunya, ya, sampai terbit matahari itu sholat 2 rakaat. Sholat itu dikenal dengan sholat isyraq. Isyraq itu 2 rakaat, udah. Itu ganjarannya, Pak, sama orang pergi haji, ganjaran, ya. Karena memang di haji itu ada penghapus dosa untuk kelakuan atau perbuatan dosa yang tidak bisa dihapus oleh ibadah lain, hanya bisa dihapus oleh ibadah haji. Tapi pahala itu Allah berikan kepada orang yang bisa melaksanakan sholat isyraq. Sholat isyraq ini sebagian ulama menyebutkan sama dengan sholat duha. Tapi kata Imam Al-Ghazali, Imam As-Suyuti, Imam Ali Al-Muttaqi, dia berbeda dengan sholat duha. Ya,
Sholat isyraq ini kata Imam Al-Ghazali, Imam Suyuti, dia berbeda dengan sholat duha. Sholat duha itu bisa dilakukan kapan saja, dari waktu terbit matahari sampai zuhur. Tapi sholat isyraq tidak bisa ditentukan waktunya dan harus diawali dengan sholat subuh. Kalau sholat duha kan tidak perlu sholat subuh, ya. Pendek kata kapan saja. Tapi isyraq, sholat isyraq ini harus diawali dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Kecuali bagi mereka yang uzur, boleh di rumah. Uzur sakit, hujan besar tuh, banjir, ada bencana, ada musibah, ya. Kita boleh sholat isyraq itu di rumah. Atau bagi wanita juga boleh dilakukan di rumah. Di rumah tuh bagi ibu-ibu, ya, ummahat, praktikkan sholat isyraq ini. Memang berat Pak melaksanakan isyraq. Sekalipun gampang, teorinya gampang Pak, tapi prakteknya susah Pak. Sama susahnya dengan kita melaksanakan ibadah haji. Nunggu 20 tahun tuh nggak gampang Pak. Udah deket besok cuma tinggal satu nomor aja dibatalin pergi haji. Tunggu tahun depan, coba. Tragis nggak Pak? Saudara-saudara kita yang menunggu 3 tahun, 10 tahun, begitu berangkat kegeser ke bawah, ya. Susah. Nah, kalau kita ingin dapatkan pahala haji secara sempurna itu, praktekkan sholat isyraq ini, ya. Hadis ini juga menceritakan tentang rangkaian ibadah. Ibadah wajib sholat subuh itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau ingin mendapatkan pahala haji, dia harus ditambah dengan sholat isyraq, baru dapat ganjaran tadi. Apa kira-kira pahala haji itu? Kata Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur enggak ada balasannya, ganjarannya kecuali surga. Bahkan Rasul bilang, ya, man hajja lillah falam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumin waladathu ummuh. Barang siapa yang bisa melaksanakan ibadah haji karena Allah dan tidak berbuat keji, berbuat kotor, nakal selama haji umrah itu, maka dia akan mendapatkan pahala, ya, roja'a kayaumin waladathu, seperti orang yang baru keluar dari rahim ibu tuh, maknanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, pahala haji umrah ini juga Allah berikan kepada orang-orang yang mau melaksanakan sholat isyraq. Kenapa kok Allah begitu gampangnya sih ngasih pahala orang pergi haji capek-capek? Disinilah letak kehebatan, kemahagungan Allah Subhanahu Wa Taala, kemaha besar Allah, kemaha pengasih Allah, kemaha penyayangan Allah, kemaha murah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran pada mereka yang mau sholat isyraq. Gampang di kita setiap hari ada pengajian, teman-teman pada pulang jalan kaki, kita di masjid saja duduk, ya, mengu-mengu, ya, ya, menghayal mungkin, tapi bagus sih baca Quran, pegang tasbih, zikir, wirid, atau baca buku. Tunggu sebentar setengah jam. Kalau sekarang mungkin jam 5:30 sudah isyraq, ya, paling lambat jam 6 kurang seperempat. Paling kalau hari Ahad, hari Sabtu kita ada pengajian panjang, jangan pulang dulu. Yang jalan biarkan jalan. Kita di masjid dulu. Wah, nanti nggak enak kata orang, si itu mah banyak permintaannya. Nggak apa-apa. Ya, memang permintaan kita pengen surga. Nggak apa-apa. Orang menyangka kita banyak permintaan sebelum. Iya. Permintaan kita pengen dapat surga. Permintaan kita pengen bebas dari dosa seperti bayi kan. Nggak apa-apa. Harusnya mereka iri kepada kita yang nongkrong di masjid. Bahkan kita harus bangga dicemburuin oleh orang-orang tuh, ya. Sekalipun bentuknya mungkin apa pelecehan, tapi kita dicemburuin oleh mereka. Bapak itu ya bukan main salut saya di masjid terus sampai sholat isyraq. Itu maknanya cemburu. Dan kita tidak harus tersinggung dan tidak boleh merasa rendah hati. Justru bangga dan bersyukur pada Allah diberikan kesempatan, waktu, peluang untuk mendapatkan pahala haji umrah. Orang harus menabung puluhan tahun untuk bisa berangkat haji umrah itu. Sekarang mungkin 50 juta Pak, ya, baru bisa berangkat baik haji maupun umrah itu.
Kita nggak perlu mahal-mahal, kita dapatkan peluang itu ya, dengan duduk di masjid sebentar saja, cuma setengah jam nunggu waktu isyraq itu, 2 rakaat selesai pulang. Jadi memang kedudukan sholat isyraq itu berbeda dengan sholat duha. Sekalipun memang waktunya dia di awal waktu duha, tapi secara substansi dia berbeda dengan sholat duha. Karena sholat isyraq harus diawali dengan sholat subuh berjamaah di masjid atau di rumah dalam keadaan uzur, atau bagi wanita dia boleh laksanakan. Bacalah surat isyraq itu pada rakaat pertama itu surat ad-duha. Kata Imam An-Nawawi begitu. Baca surat ad-duha pada rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua baca surat al-insyirah, al-nasyrah itu. Oleh karena itu saya berpesan kepada kita semua, hafalkan nih 2 surat istimewa nih, Wadduha dan surat al-insyirah. Wadduha dan al-nasyrah itu karena dipakai untuk berbagai macam keperluan. Salah satunya adalah surat isyraq. Nggak apa-apa subuhnya baca itu, isyraq baca, 2-nya baca, nggak apa-apa. Bagus bahkan itu. Semakin lama di hayat itu semakin menarik tuh. Ya. Apalagi saya punya teman yang bilang innamal usri yusra. Itu jadi apa? Kojo. Kalau ada apa-apa mesti dia. Kalau ada apa-apa mesti bilang innamal usri yusra. Kalau ada satu kesulitan Allah berikan 2 kemudahan itu. Nah, ini praktekkan di dalam surat isyraq agar pengetahuan surat isyraq itu bertambah lagi dengan ganjaran itu. Ya. Jadi pesan saya agar waktu ini bermanfaat, karena kelak akan ditanya untuk apa aja sih kamu itu waktunya, habis sholat subuh malah tidur ya. Oke, gak usah setiap hari, mungkin seminggu 2 kali. Wah gak bisa seminggu sekali, boleh ya, nongkrong di masjid tuh sebulan sekali juga bagus tuh ya. Hari Jumat boleh. Khatib kebetulan melatih diri sejak dulu tuh setiap kalau sekarang hari Minggu, kalau saya ada kegiatan nggak ada jadwal ngajar, saya hari Minggu nongkrong di masjid habis pengajian tuh ya, ngaji selesai salaman tuh, habis makan ya, jaga wudunya, nggak ke masjid, lanjut sholat isyraq 2 rakaat, praktikkan gitu ya. Insya Allah apa yang menjadi ucapan Rasulullah ini kita mendapatkan ganjaran pahala haji, pahala umrah itu Allah tunjukkan. Salah satu dari antara rahasia ibadah haji apa? Rizki itu ya. Orang pergi haji nggak ada yang miskin Pak. Orang pergi rumah nggak ada yang miskin, karena memang syarat ibadah haji itu harus orang kaya kan. Kalau nggak kaya nggak mungkin bisa berangkat haji, kalau nggak kaya nggak mungkin umroh. Tapi orang khawatir kalau berangkat haji dia bilang nanti habis hartanya. Itu dianggap sedekah, Allah balas 10 kali lipat ya. Ongkos haji 50 juta, Allah ganti 500 juta ya. Berikutnya itu janji Allah Subhanahu wa taala. Isyraq pun begitu. Kalau selama ini kita mungkin ada kesulitan di dalam kehidupan, tunjukkan Allah berikan jalan keluar ya. Allah tunjukkan jalan keluar dengan 2 kemudahan untuk mendapatkan rezeki, baik rezeki yang bisa dirasakan maupun yang belum kita rasakan. Mudah-mudahan hadis yang saya bacakan tadi bisa menambah wawasan kita, setidaknya menjadi sebuah pertimbangan untuk mengamalkan ibadah sholat isyraq yang secara teknis sebenarnya tidak sulit, hanya memang dalam segi amaliyah berat. Secara teknis gampang, sholat 2 rakaat selesai. Tapi secara amaliyah dia memang berat. Tapi di sanalah tantangannya tuh. Tantangan ibadah itu semakin berat dilaksanakan, semakin besar karunia, keutamaan yang akan Allah berikan. Itu saja. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.